Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di kelas berapa nih? Kelas ke-6 ya? Pertemuan ke-6? Di sini ke-6 ya? Pinjam pulpen? Absen dulu berarti nih. Ini komplit nih, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2 orang gak ikut? Abdullah Pohan? Ridho aja yang belum datang. Oh, Ridho sendiri. oh cuma Ridho aja? Belum datang. Sama sekali ini ganti kelas yang kemarin kosong. Nanti ya. Berarti 11 orang ya? Ya. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas silsilah, bukan silsilah, apa namanya, 25 Nabi dan Rasul dalam Quran ya. Nah, kalau di dalam Islam atau di dalam Quran, kita mengetahui bahwa Nabi Adam alaihissalam itu kan juga seorang Nabi ya. Kalau karena kita ini konteksnya kan membicarakan tentang Yahudi, Kristen, dan Islam, jadi kita perbandingan gitu. Kalau di Yahudi dan Kristen, Adam bukan dianggap nabi, ya, dianggap hanya sebagai manusia pertama. Kalau di dalam Islam kita menganggap bahwa Adam juga seorang nabi, ya. Nah, dari istrinya Hawa, kemudian mempunyai anak Kain, Habil, dan Set. Ini kita sambil ini ya, sambil kalau misalnya ada pertanyaan dari luar Islam atau yang mungkin tuduhan gitu, kita sekalian bahas aja ya. Oke, pernah dengar kalau di ada pertanyaan bahwa di Quran tidak ada nama Siti Hawa? Pernah dengar? Emang nggak ada nama? Iya, memang nggak ada. Iya, emang nggak ada. Iya, kan ada tuduhan nih. Iya. Mana di Quran ada ayat namanya istrinya Adam gitu kan? Gimana jawabnya? Harus kalian belajar nih. Jadi kalian ini kan calon-calon dai, calon-calon apologet kan. Ya. Sekalian kita bahas 25 nabi dalam Quran ini. Begitu nanti ada tuduhan kita langsung bahas. Ya, kalian catat ini ini juga sebagai istilahnya apa ya? Pengetahuan buat kita nanti pada waktu kita berhadapan dengan teman-teman yang mungkin berdialog atau berdebat gitu ya. Oke, kalau ada tuduhan atau pertanyaan, kenapa di Quran tidak ada nama istri Nabi Adam? Jawabnya gimana? Hah? Di hadis, ya memang di hadis. Iya. Nah, Iya sih. Jadi kalau ditanya begitu gimana jawabnya? Kami di dalam Islam, kalau referensinya ada 2, kalau tidak ada di Al-Quran atau di dalam hadis. Bukan cuma 2, hukum di dalam Islam ada 4. Pertama Quran, kedua hadis sahih, ketiga apa? Ijtima ulama, keempat qiyas. Jadi kalau di Quran tidak ada, belum tentu itu suatu kejanggalan atau apa gitu ya. Kita tinggal balikan begini, ada nggak di Bible nama istrinya Nabi Lot gitu, atau Lut gitu? Nggak ada juga. Ya, jadi yang bertanya itu dia tidak paham juga Bible-nya. Berarti kan gitu. Nah, kalau dia menuntut standar bahwa di Quran harus ada nama istri nabi-nabi, di Bible dia juga nggak komplit, nggak ada istri beberapa nabi gitu. Gampang jawabnya, ya. Oke, kemudian kita tahu dari Set itu menurunkan Enos, Kenan, Mahalel, Jared, kemudian Enoch atau Nabi Idris ya. Kita mengenal Nabi Idris alaihissalam. Dari Nabi Idris alaihissalam ini atau dikenal dengan nama Enoch atau Henok menurunkan Metusaleh,
Lameh, dan kemudian Nabi Nuh atau Noah ya. Kita sebut Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang ketiga ya. Tadi Adam, Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh alaihissalam, nah ini ada sedikit perbedaan nih. Kalau di Bible, nama anak Nabi Nuh itu ada 3. Kalau di tradisi Islam, itu ada 4. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet, ada Yam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang satu itu bisa dikatakan anak dari saudaranya atau bagaimana gitulah. Tapi yang di kitab di dalam tradisi Islam memang ada 4 gitu ya. Kemudian dari Sam atau Sem itu menurunkan ada Arpaksyad, ada Aram. Nah, Aram ini yang menurunkan Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian dari Arpaksyad ini yang menurunkan Selah atau Salik. Kemudian yang menurunkan Nabi Hud alaihissalam atau Eber. Waalaikumsalam. Oh, masukin tuh. Kemudian dari Nabi Soleh alaihissalam ini menurunkan Pelek atau Falik. Ya. Kemudian lanjut ke Reu atau Rau, Seruh, Nahor, kemudian Terah atau Azar. Nah, Azar ini yang kita ketahui sebagai ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Terah atau Azar ini mempunyai anak 2, Ibrahim alaihissalam dan juga Haran. Dari Haran ini yang menurunkan Nabi Lut alaihissalam. Dari Abraham, dari istri yang Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Yang dari Sarah menurunkan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ketura menurunkan Midian. Yang dari Midian ini menurunkan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam ini yang menjadi mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ini kita lewat mana dulu nih? Kanan, kiri, tengah? Kanan dulu. Kanan dulu ya. Kanan mana sini? Kiri maksudnya? Kiri. Ismail. Kiri. Nah, dari Nabi Ismail alaihissalam memperanakan Nabit, Yasjub, Ya'rub, Tairah, Nahur, Mukawim, Udad, Adnan, Ma'at, Nizar, Mudar, Elisas maksud saya, Mudrikah, Guzaimah, Kinana, An-Nadar, Malik, Quraisy, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murah, Kilab, Kusai, Zuhra, kemudian Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf ini mempunyai anak Hashim dan Abdul Sams. Dari Hashim memperanakan Abdullah Al-Muthalib. Baru memperanakan Abu Thalib, Abdullah. Dari Abdullah ini, dari istri Aminah, memperanakan baru Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dari Abu Thalib ini yang mempunyai anak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu. Dari sini memperanakan Hasan dan Husain menikah dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dari istri Khadijah selain Fatimah juga ada Zainab, Ruqayyah dan Kulthum ya. Ini yang Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, Kulthum yang juga menikah dengan Utsman bin Affan. Abu Bakar mempunyai anak Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi. Juga dari Umar bin Khattab, Hafsah juga menikah dengan Nabi, ya. Ini nanti ke khalifah-khalifah ya. Dari saudaranya Hashim ini Abdul Syams ini mempunyai anak Umayyah dan menjadikan khalifah Umayyad. Kalau yang dari Al-Abbas menghasilkan khalifah Abbasid, gitu ya. Oke, ini yang dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Kemudian yang dari Sarah. Yang dari Sarah menurunkan Nabi yaitu Ishak alaihissalam. Dari Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Yakub alaihissalam. Selain Yakub, Nabi Ishak juga mempunyai nama karena namanya Isau atau Isu. Dari Isau ini yang menurunkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, yang dari Median ini tadi sudah. Nah, dari Yakub alaihissalam ini mempunyai istri 4, Leah, Rahel, Bilha, dan Silfa. Bilha dan Silfa ini budak daripada Leah dan Rahel. Ya.
Nah, dari istri yang pertama ini Lea menghasilkan 6 anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Dari Rahel menurunkan Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya yaitu Benyamin. Dari Bilha menurunkan Dan dan Naftali. Dari Silva menurunkan Gad dan Asher. Yang dari Benyamin tadi menurunkan ke Nabi Yunus alaihissalam. Yang Benyamin ya. Kalau yang dari, nah ini dari keenam anak yang siapa Lea, dari Lewi atau suku Lewi menurunkan Kohat dan Amram. Ya, Amram ini yang mempunyai anak Miriam, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat. Di sini perhatikan ada nama Amram, ya, ayah daripada Miriam, Harun dan Musa. Kita sering mendengarkan di Quran surat Maryam ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, ya uta Harun gitu kan. Katanya itu Quran salah gitu. Karena tidak tahu membedakan antara Miriam, saudara perempuannya Harun di sini dengan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi ada perbedaan gitu. Ini memang ada jarak gitu ya. Dari zaman Nabi Harun alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam ini jaraknya memang kurang lebih 1.300 tahun. Nah, kenapa Maryam ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai saudara perempuan Harun? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi ke Najran, ya, tempatnya umat Nasrani di daerah Yaman. Kemudian sahabat Nabi ini ditanya oleh orang-orang Nasrani pada saat itu, kenapa di dalam Quran kamu menyebut Maryam saudara perempuan Harun gitu. Nah, sahabat Nabi ini kalau nggak salah namanya siapa ya? Mughwairah kalau nggak salah namanya itu. Dia tidak sempat menjawab, tapi ketika pulang ke Madinah, beliau menyatakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab bahwa tidakkah kamu katakan kepada mereka bahwa bangsa mereka sering menyebut leluhur mereka gitu ya, dengan menyebut nama orang itu dengan menyangkutkan dengan orang-orang soleh sebelum mereka gitu ya. Sebentar saya ini supaya Al-Mughirah namanya, Al-Mughirah bin Syu'bah ya, yang diutus ke Najran di negeri Yaman. Nah, jadi Rasulullah SAW menjawab bahwa mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka Bani Israel suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Ya, riwayat Ahmad. Nah, jadi kalau ada orang yang mempertanyakan Quran salah menyebut Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam sebagai Miriam saudaranya Nabi Harun alaihissalam, berarti mereka yang belum pernah baca hadis ini gitu ya. Gampang jawabnya, tinggal kasih hadis ini suruh baca gitu. Oke. Kemudian dari Nabi Harun alaihissalam ini menurunkan Nabi Ilyas alaihissalam dan juga Nabi Ilyasa alaihissalam. Ya. Dari Yehuda, salah satu anaknya Nabi Yakub alaihissalam melalui istri Lea menurunkan Nabi Daud alaihissalam yang menerima Zabur. Ya. Dari Daud ini menurunkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dari yang Nabi Harun ini menurunkan ini tapi cukup jauh nih ya. Ini jadi Nabi Zakaria alaihissalam ini yang sudah hidup ketika sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ini keturunan dari Nabi Harun alaihissalam menikah dengan Elizabeth yang melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Kemudian dari ini yang Elizabeth ini orang tuanya adalah Fakut gitu ya. Fakut ini juga mempunyai anak namanya Hannah. Hannah ini yang menikah dengan Imran ya atau Amram. Ini memang mirip nih namanya nih, tapi kalau di dalam bahasa Arabnya beda nih. Yang ini Imran, yang sini Imram ya. Imran ini yang menikah dengan salah satu anak Fakut ini, Ana atau Hana, baru melahirkan Maryam. Maryam ini yang menjadi bunda daripada Nabi Isa alaihissalam ya. Sampai di sini total berarti sudah 25 ya. Tadi kita kesini dulu soalnya. Ini adalah nama nabi-nabi
yang disebut di dalam Quran termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa lihat di sini nama-nama Nabi yang disebut di dalam Quran yaitu dari mulai Nabi Adam alaihissalam terus sampai Nabi Muhammad SAW. Ini ada keterangan diutus kemana nih gitu. Nabi Adam alaihissalam ke bumi, Nabi Idris alaihissalam ke Babylon, Nabi Nuh alaihissalam ke bumi, Nabi Hud alaihissalam ke Ad, Nabi Soleh alaihissalam ke Tamud, Nabi Ibrahim alaihissalam ke Babylon, Nabi Lut alaihissalam ke Sodom dan Gomora, Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah, Nabi Ishak alaihissalam ke Kanaan, Nabi Yakub alaihissalam juga ke Kanaan, Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir, Nabi Ayub alaihissalam ke Edom, ya. Nabi Syuaib alaihissalam ke Midian, Nabi Musa alaihissalam ke Mesir, Nabi Harun alaihissalam juga sama ke Mesir. Ini yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya. Nabi Zulkifli ke Babylon, Nabi Daud ke Yerusalem, Nabi Sulaiman ke Yerusalem, Nabi Ilyas alaihissalam ke Samaria, Nabi Al-Yasa alaihissalam ke Samaria, Nabi Yunus alaihissalam ke Niniwe, Nabi Zakaria alaihissalam ke Yerusalem, Nabi Yahya alaihissalam ke Yerusalem, Nabi Isa alaihissalam ke Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia. Oh ya, tadi saya belum sebutin di sini ada Nabi Zulkifli ini. Mana tadi? Ah, ini. Nah, Nabi Zulkifli ini saya belum tahu nih dari mana nih. Karena riwayatnya, saya kurang tahu persis nih. Nabi Zulkifli ini, riwayatnya kurang. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, dari semua nama nabi-nabi ini, perhatikan, yang paling sering disebut malah Nabi Musa alaihissalam, 136 kali. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, 69 kali. Berikutnya Nabi siapa? Nuh alaihissalam, 43 kali. Berikutnya Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sama-sama 25 kali, ya. Nabi Yusuf alaihissalam dulu nih 27. Baru diikuti Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam 25. Dan seterusnya. Nabi Lut juga Yusuf dan Lut ya. Oh ya, ini juga 27 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kita mengetahui di dalam Quran ini hanya ada keterangan ayat-ayat surat-surat. Surat-surat yang merah ini artinya surat-surat yang diturunkan di Madinah, yang hijau diturunkan di Mekah, ya. Ini arti namanya, jumlah ayatnya, tempat turunnya, dan urutan surat keberapa. Ya, saya nggak usah bacain satu-satu lah ya. Nah, ini ada nama-nama lain yang disebut dalam Quran. Azhar, tadi kita sudah tahu ya, ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW yang menentang. As-Samiri yang membuat patung sapi. Nah, di Bible yang membuat patung sapi, Nabi siapa? Harun alaihissalam. Kemudian Zulkarnain, penguasa agung. Fir'aun, raja Mesir zaman Nabi Musa alaihissalam. Haman, perdana menteri zaman Nabi Musa alaihissalam. Di Bible juga beda nih. Di Bible bukan zaman Nabi Musa, tapi kalau nggak salah dia adalah petingginya daripada raja siapa ya? Arsekses atau siapa, saya lupa. Sebentar. Haman. Raja Xerxes namanya, atau Ahasiweros namanya. Mesir. Ini di dalam kitab Esther. Ya. Mesir atau enggak apa itu? Bukan Mesir. Bukan Mesir. Nah, justru malah kalangan sarjana Bible Katolik yang sekitar abad ke-17 itu yang merasa menemukan ada kesalahan gitu, karena ada perbedaan gitu ya antara Bible dan Quran. Wah, ini beda nih. Di Bible ini petingginya Raja Xerxes, kalau yang di Quran petingginya Raja Fir'aun gitu. Ternyata ini sebenarnya sih bahasan lain lah. Ternyata setelah diteliti oleh Profesor Maurice Bucaille, ternyata benar ketika beliau ke ke museum apa gitu, saya lupa namanya. Itu ditemukan bahwa Haman memang yang membangun menara tinggi gitu. Berarti mereka salah ya? Mereka salah, di Bible itu salah. Oh. Jadi yang malah dari dari kalangan Yahudi sendiri malah tidak menganggap bahwa kitab Esther yang menceritakan tentang Haman itu mempunyai nilai historis gitu. Ya. Itu nanti ada bahasan yang khusus lah. Kemudian ada Harut Marut, malaikat jahat dari Babilonia, iblis jin yang menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Jalut atau Goliat,
raksasa yang dibunuh Nabi Daud alaihissalam. Nih, Jibril itu malaikat penyampai wahyu atau malaikat Jibril alaihissalam. Luqman adalah orang soleh dari Ethiopia. Malik adalah malaikat yang bertugas di neraka. Maryam adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Mikael adalah malaikat. Mungkar dan Nakir, dua malaikat penanya orang yang mati. Korun, ya, sepupu Musa yang jahat. Talut ini Raja Saul, Raja Israel pertama. Zaid anak angkat Nabi Muhammad SAW. Nah, oke, ini di sini ada pertanyaan sebelum kita bahas yang mungkin ada tuduhan atau fitnah atau pertanyaan gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, Ya. itu yang masalah Harut dan Marut itu kok, yang tadi. Bagaimana di situ disebutkan malaikat itu bisa menjadi jahat, sedangkan malaikat itu mutlak itu tidak pernah berbuat jahat. Gini, sama juga gini, seperti juga yang iblis ya. Iblis kan juga sebenarnya dia dianggapnya satu golongan dengan malaikat, tetapi dia kan terbuat dari api. Nah, jadi sebenarnya dia dari bangsa jin gitu. Awalnya dia adalah yang sebenarnya dia adalah yang juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang malah sangat taat gitu, malah lebih taat daripada malaikat-malaikat lain. Jadi golongannya di dalam, istilahnya kalau di dalam satu kelompok itu disebutnya dengan kelompok malaikat, tapi sebenarnya malaikat itu ada yang terbuat dari api, ada yang terbuat dari nur cahaya gitu. Nah, itu mungkin juga yang sama dengan yang itu kasusnya. Jadi sebenarnya dia adalah golongan dari jin, tapi karena mereka kan sama-sama makhluk Allah yang juga gaib gitulah ya. Jadi istilahnya berkelompok dengan malaikat juga, tetapi mereka mempunyai sifat yang berbeda dengan malaikat yang terbuat dari nur gitu. Bedanya di situ. Ya, jadi kurang lebihnya seperti yang iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kira-kira begitulah. Jadi bukan seperti malaikat yang terbuat dari nur yang tidak punya kehendak bebas gitu, yang tidak punya free will, yang taunya hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kalau yang terbuat dari api, itu yang bisa membangkang seperti iblis, gitu ya. Yang lain? Iya, tambahan yang untuk ya jadi bahan diskusi juga. Saya pernah baca di tafsir itu, kalau Harut Marut ini memang sampai di kita itu kita tahunya kalau mereka itu malaikat, karena sebenarnya mereka itu manusia sama kayak kita manusia, cuman mereka itu mengajarkan sihir ke orang Babylon sampai dikira saking ya mungkin saking hebatnya sihir yang mereka ajarkan itu sampai mereka itu dikira malaikat sama orang-orang Babylon. Oh. Maka akhirnya mereka dihukum gitu, karena mereka mengajarkan sihir itu. Karena dengan sihir itu banyak orang kan dikatakan jangan sampai kalian kafir, yang dalam surat Al-Baqarah 102 ya. Dia juga ini ya. Malah merayu wanita tercantik hingga akhirnya mereka hal tercela seperti membunuh, minum khamar dan berzinah ya. Jadi memang itu manusia gitu, tapi karena ini di dalam mana ya tafsir, ini dalam tafsir Kemenak, Harut dan Marut yang disebutkan dalam ayat ini adalah dua orang di Babilonia sekitar sungai Furat di Irak yang berpura-pura seperti orang soleh dan bertakwa. Mereka mengajarkan sihir kepada masyarakat sehingga keduanya dikira dua malaikat yang turun dari langit, dan yang diajarkan dikira wahyu dari Allah. Mereka pandai sekali menipu dan menjaga etikat baik masyarakat kepada mereka. Maka mereka berkata kepada setiap orang yang ingin belajar dari mereka bahwa kami hanyalah cobaan, janganlah kamu menjadi kafir, yakni bahwa mereka para penguji yang akan menguji kamu, akan bersyukur atau akan kufur, maka kami menasihati kalian, janganlah menjadi kafir. Jadi ini sebenarnya malaikat.
orang. Malaikat yang dipilih untuk menjalani ujian di bumi. Ya, Namun mereka Dengan penafsiran. ada juga literasi yang ngomong gitu kan. penafsiran. Kalau dari ayatnya secara letterlock memang malaikat. Tulisannya malaikat. Apa? Iya. Coba dibaca tafsirnya coba. Yang itu tadi. Nah, mengutip Al-Hasan Al-Basri Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa kata malaka ini, yaitu dua malaikat ini, dibaca malika ini, dua Ini raja. masih ijtihad ya. Iya. Masih ikhtilaf ya. Ikhtilaf. Ini ada juga yang pendapat para mufasir tidak sama, ada yang mengatakan manafiyah tidak turban. Maka ada perbedaan lah gitu. Iya ya, ini masih ikhtilaf nih berarti ya. Kalau di Qur'annya disebutkannya malaikat ya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Saya pernah bertanya kepada seorang syekh mengenai Harut dan Marut ini kok. Katanya itu adalah dua malaikat dan sihir-sihir buruk yang dinisbatkan kepada Harut dan Marut itu adalah fitnah katanya. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Ya berarti itu pendapat saya itu ya. Oke, yang lain? Azan ya. Baik, kita sholat asar dulu ya. Nanti boleh nggak dibahas juga yang dari Bible? Boleh, Nah, boleh. ya, Makanya. Supaya sinkron lihat mana nih yang. Iya, makanya ini kan kita udah bahas ini. Nanti setelah ini kita bandingkan dengan yang di Bible. Oke. Setelah sholat asar nanti kita lanjutkan ya. Ya. Baik, tadi yang bertanya itu ya tentang Harut Marut ya. Saya biasa buka tafsir web. Ayatnya kan kalau nggak salah di Al-Baqarah ya, 102 ya. Coba dibaca ini ayatnya. Coba baca nggak? Terjemahannya aja lah. Artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaiton-syaiton pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaiton-syaitonlah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amal jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui. Nah, ini sebenarnya kalau kita ada pertanyaan seperti tadi, ini kita tinggal baca tafsirnya nih. Banyak di sini tafsir nih. Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, banyak nih. Ya, tafsir Al-Muqatsar. Saya ingat saya baca yang ini nih. Tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Nah, coba dibaca ini. Tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Wahbah Az-Zuhaili. Nanti kita akan tahu sebabnya kenapa ayat ini turun gitu. Ya, baca. Kaum Yahudi mengikuti perkataan setan atau setan dari golongan manusia, yakni penyihir pada masa Raja Sulaiman. Mereka mengira bahwa Sulaiman tidak akan bisa memanfaatkan jin dan angin kecuali dengan sihir. Sehingga mereka meminta ilmu sihir itu. Sulaiman bukan kafir hanya karena bisa melakukan sesuatu yang magis lalu mereka belajar kepada Sulaiman. Tapi mereka juga bukan kafir karena yang kafir itu adalah sihir. Adapun setan dari laki-laki yang kafir karena mengajarkan sihir kepada manusia sehingga manusia melakukannya. Para setan melakukan kelakuan itu semua dengan maksud agar manusia tergoda dan tersesat. Mereka juga mengajarkan manusia tentang apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut di negeri Babilonia, sebuah negeri di Irak. Dulu kedua malaikat itu mengajarkan sihir kepada manusia agar mereka menjauhi setan, tapi wujud mereka yang sesungguhnya adalah sebagai malaikat. Dua malaikat itu turun ke dunia dengan permintaan itu, namun mereka berdua, yakni malaikat, tidak akan mau mengajari mereka sebelum mengatakan kepada mereka,
Jangan lakukan ini, itu, dan jangan kafir. Kami hanya ujian dan fitnah dari Allah untuk para hambanya. Dengan pengajaran sihir itu diantaranya menyebabkan perceraian dengan suami istri mereka karena ditanamkan kebencian dan amarah kepada keduanya. Menurut jumhur di luar Mu'tazilah dan Abu Hanifah bahwa sihir itu mempunyai dampak terhadap hati, namun hanya bisa berdampak ketika memang Allah izinkan. Manusia belajar sihir yang justru dapat membahayakan agama mereka. Sihir tidak dapat memberi kemanfaatan dunia karena sihir adalah sebuah bahaya yang nyata. Sesungguhnya kaum Yahudi mengetahui bahwa siapa yang lebih memilih sihir dibandingkan Taurat, maka mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk masuk surga. Sungguh teramat buruk mereka menjual jiwa dan agama mereka dengan sihir. Mereka juga tidak mengamalkan ilmu mereka, seandainya mereka tahu bahwa azab bagi mereka tidak akan menunggu lama. Nah ini, lihat nih, perhatikan nih. Sebab turunnya ayat ini, coba. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Muhammad Ishaq dan Imam Tabari dan lainnya bahwa beberapa pendeta Yahudi berkata, jangan heran kalian dengan Muhammad yang berkata bahwa Sulaiman adalah seorang nabi. Itu semua bohong. Sulaiman hanyalah seorang penyihir. Maka turunlah ayat ini. Nah, ya. Tahu ya jadi kita ya. Oke, jadi kalau kembali ke tadi. Mana tadi? Nah ini. Ya, tadi yang ini kan. Kita sudah tahu, jadi memang masih ada beberapa perbedaan pendapat antara Harut Marut. Ya, kita ikutin yang jumhur aja, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tadi beberapa perbedaan ya yang ada di dalam bagan ini antara Quran dan Bible. Nabi Adam alaihissalam kurang lebih sih sama, cuman perbedaannya kalau di Quran dan Bible itu, kalau di Bible Adam dan Hawa diciptakan di bumi, ya. Kalau di Quran diciptakan di surga. Itu bedanya. Terus kemudian setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, baru diturunkan ke bumi ya. Itu bedanya ya. Kalau Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh, ada nggak di Quran diceritakan Nabi Nuh pernah mabuk anggur dan telanjang? Nah, kalau di Bible diceritakan begitu ya. Setelah banjir surut, bikin kebun anggur, mabok, telanjang. Terus kalau di Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam, nah perbedaannya gini. Kalau di Bible ada nggak cerita Nabi atau Abraham lolos dari tungku api Raja Namrus? Ada nggak di Bible? Lolos maksudnya tidak dibakar? Iya. Tidak. Ada nggak cerita begitu? Tidak ada. Di Quran ada kan? Ada. Saya punya sesuatu yang menarik nih. Ya. Ini ada kitab The Humas. Humas apa Cumas nih, nggak tahu nih bacanya nih. Humas kali ya. Itu baru kok. Hah? Baru. Enggak, udah cukup lama. Ini kitab isinya hanya 5 kitab Musa. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi ada tafsirnya. Tafsir dari ulama-ulama Yahudi sendiri ya. Bentar. Oh, ini enak banget ini kalau buat tentang siapa itu Siti Hajar, ada disebut di sini. Di sini sebutkan Hagar was a daughter of Pharaoh. Hagar putri daripada Firaun. Iya, Ya. ada beberapa orang Islam. So it was that Hagar, an Egyptian princess, tuh putri raja. Iya. Jangan sedih. Gitu. Nanti yang mengenai usia Ribka juga ada di sini, yang dinikahi oleh Ishak. Ya. Berarti harusnya orang-orang Kristen ngikutin ini ya, kok ya? Harusnya, kalau mereka menggunakan kitabnya orang, gitu kan. Nah, kan jangan menggunakan kitab orang, tapi yang begini ditolak, gitu. Bentar ya. Tuh, giliran dicari susah, giliran nggak dicari gampang. Nah ini. Gimana caranya? Di Zoom bisa nggak, Rek? Nanti kalian lihat di sini ya. Mana ini dulu nih? Baca nggak? Nggak. Kebaca nggak? Ini dibahas dari kitab Kejadian nih ya. Kenapa nggak ada yang namanya anak Jayu? Ada.
Sudah? Yang mana ini? Coba lihat, kebaca nggak? Hah? Gimana? Di situ kebaca nggak? Namanya Al-Ibrahim kan ada. Nih, perhatikan nih baca. Saya baca nih. Oke. Udah, kebaca. Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Di sini nggak kelihatan di TV. Ya, saya bacain aja. Nimrod flung Abraham into a burning furnace. Jadi Raja Namrud melemparkan Abraham ke dalam sebuah tungku api. Ternyata ada di kitabnya Yahudi. Terjemahan di Kristen kalau nggak salah, Abraham keluar dari kota Ur Kasdim. Nah, tapi disebutnya sebagai kota, bukan api. Oke? Hah? Itu tafsirnya. Ini tafsirnya dari ulama Yahudi bahwa Abraham pernah diselamatkan dari tungku api Raja Namrud. Berarti ini khusus kitab 5 kitab itu. 5 kitab aja. Ini hanya 5 kitab aja yang kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, yang disebut dengan Pentateuch. Ya, yang Torah itu kan 5 buku aja. Wah, banyak ini di sini. Ribka usia 3 tahun ketika dinikahi oleh Ishak. Ada. Ya, kita lanjutkan. Yang perbedaan-perbedaan ya. Kemudian di sini setelah Nabi Abraham ada Nabi Lut alaihissalam, atau di Bible kan Lot ya. Lot diceritakan kalau di Bible menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Ya, setelah Sodom dan Gomora dihancurkan. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nauzubillah. Nabi loh ya. Oke. Dia kan mikirnya merinding ya, Pak ya. Terus yang berbeda lagi, nah ini. Tadi kita baca di sini yang membuat patung sapi yang disembah oleh bangsa Israel siapa? As-Samiri, ya kan? Kalau di Bible yang diceritakan yang membuat patung sapi untuk disembah oleh bangsa Israel siapa? Harun. Nabi Harun. Nabi loh ya. Ya. Nah, katanya sih dipaksa katanya. Katanya, tapi Nabi gitu loh. Nabi kan tugasnya apa? Kalau bukan untuk mengajak umatnya Menyembah Allah. menyembah hanya kepada satu Tuhan gitu ya. Itu yang berbeda. Kemudian perbedaan lagi di sini ada Nabi Daud alaihissalam. Kalau di Kristen di Bible diceritakan Nabi Daud ini berzina dengan istri orang. Namanya Batseba ya. Istri daripada panglima perangnya sendiri yaitu Uria. Ketika Daud melihat seorang perempuan sedang mandi, cantik, waduh, Dipanggil. ya. Setelah berbuat, baru suaminya ketika pulang terus kemudian ditaruh di barisan paling depan supaya apa? Mati. Supaya cepat mati. Nah, terus baru dinikahi Batsebanya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya Sulaiman ini sendiri atau Salomo. Salomo di Quran, tadi kan ada ayat yang kita baca kan di Al-Baqarah 102 ya. Tapi di situ kan juga tidak disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu musyrik kalau di Quran kan. Tapi kalau di Bible diceritakan Salomo ini pernah menyembah selain Allah. Jadi artinya apa? Musyrik. Pernah musyrik berarti. Karena apa? Karena istri-istrinya gitu. Ya. Berarti kalau begitu Quran jiplak Bible gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Nabi Ayub. Nah, di sini ada Nabi Ayub nih. Yang di atas nih. Nah, ini Nabi Ayub. Ya. Kalau Nabi Ayub di Quran diceritakan kan sama, diuji kan? Ya. Tetapi Nabi Ayub kan apa istilahnya? Ikhlas dengan ujian itu kan? Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Di Bible, Ayub mengatakan bahwa Allah itu sudah kejam. Sama diujinya juga. Sama, diujinya sama. Tetapi jadi Ayub menyalahkan Allah SWT atas ujian tersebut gitu. Karena sudah menimpakan ujian itu dan berbuat kejam kepada Nabi Ayub. Gimana kan? Nabi loh. Padahal semua nabi kan selalu menerima apa yang
Ya iya, namanya nabi kan utusan gitu loh ya. Maksud iya nabi berbuat sesuatu yang tidak diridhoi gitu istilahnya. Yang berzina, yang menghamili anak perempuannya, nauzubillah min dzalik ya. Yang membuatkan patung untuk disembah, yang minum anggur, yang telanjang gitu, mabuk anggur gitu. Terus kemudian menyalahkan Allah sendiri karena diuji. Jadi itu adalah cerita-cerita yang sebenarnya gimana? Tidak patut lah ya dikerjakan oleh Nabi. Betul bahwa Nabi adalah sama juga manusia. Nabi juga bisa berbuat salah ya, betul ya. Tapi kalau maksiat itu gimana? Seandainya dipikir juga ya, seandainya paus mereka dituduh berzina kan mereka Nah, iya gitu. Ini Nabi. Oke. Jadi itu yang perbedaan-perbedaan itu yang ada di antara Quran dan Bible. Di Quran, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran itu semuanya adalah orang-orang yang mulia, soleh gitu. Dan mereka tetap mengajarkan apa yang diperintahkan. Diajarkan hanya untuk mengajarkan bertauhid. Bedanya di situ. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Sampai sejauh itu masih nyebut Al-Quran jiplak Bible itu keterlaluan ya. Nah, jadi kalau gini dipikir-pikir berarti apakah Islam itu agama yang baru? Kalau gitu. Hah? Gimana? Inti ajaran para nabinya kan sama. Iya, karena pesan daripada setiap nabi yang diutus semua sama dalam Quran. Semuanya la ilaha illallah, ya kan? Dan tidak ada nabi-nabi yang berbuat sesuatu yang dilaknat gitu soal begitu. Idenya sama ya. Idenya sama. Jadi Tuhannya satu, nabinya yang banyak. Nabinya banyak, pesannya sama. Gitu. Ada mau tanya? Silakan guys. Nanti ini saya kirim ya. Ini udah dapat belum sih? Belum ya? Belum. Saya kirim dulu deh. Oke, ada yang mau tanya silakan. Mau berkaitan dengan ini boleh, di luar ini juga boleh. Nah, kalau ada di dalam pelajaran agama Islam kok mengajarkan tentang agama samawi itu 3. Agama yang diturunkan itu 3, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, itu Ustadz mana yang ngajarin agama samawi gitu? Di SD kita kan kita diajarkan gitu, agama bukan Ustadz yang ngajarin. Bukan Ustadz. Itu artinya dari kalangan akademisi. Ya udah nggak apa-apa kalau akademisi ngomong begitu nggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh menganggap bahwa ada agama banyak, maksudnya yang diturunkan Allah gitu. Nggak ada. Kalau kita bilang semua agama sama atau istilahnya agama samawi itu ada 3, berarti inna dina indallahil Islamnya salah. Itu aja sih sebenarnya kalau saya, argumen saya. Sebagai Islam kita harus berani bilang bahwa agama yang diturunkan Allah SWT cuma satu, cuma Islam. Nanti ada agama-agama lain yang kita anggap misalnya yang Yahudi, Kristen. Karena kita sudah pelajarin kitabnya, siapa yang nulis, kapan ditulis, gitu kan. Kita bisa mengatakan itu agama buatan manusia. Gitu. Sebagai Islam ya, sebagai Islam. Iya, enggak, sebagai Islam kita harus punya keyakinan bahwa agama yang diturunkan Allah SWT cuma satu, Islam. Masalah mereka menciptakan agama Yahudi atau Kristen itu di luar daripada yang diturunkan Allah SWT. Banyak. Kan kita dengar kok ya, ada yang mengatakan bahwasanya Bible itu ceplakan dari Al-Quran itu ceplakan dari Bible gitu ya. Terus? Nah, terus yang pengen saya tanyakan, maksudnya argumen mereka sehingga mereka bisa mengklaim seperti itu apa gitu kok? Hanya karena Al-Quran banyak menyebut nama-nama nabi yang ada di kitab mereka. Hanya itu saja? Itu saja sebenarnya alasan mereka. Bahkan ada yang mengatakan 70% apa 80% jiplak Bible gitu. Kayak bisa bahasa Arab aja. Gitu maksudnya. Nah itu makanya. Ya, hanya karena menyebutkan nama-nama nabi yang di dalam kitab mereka dianggap Quran menjiplak Bible. Padahal yang diceritakan di dalam Quran itu tentang nabi-nabi itu kan adalah apa? Yang sesungguhnya terjadi. Kita harus berani mengatakan bahwa itu yang sesungguhnya terjadi. Karena apa? Berdasarkan parameter bahwa di dalam Quran juga ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti benar. Kalau mereka punya kitab, ya banyak nama nabi-nabi di situ juga,
Tapi kalau di dalam kitab mereka ada ayat-ayat lain yang ternyata salah secara ilmu pengetahuan, nah bagaimana kita bisa menganggap kitab itu benar gitu. Ya. Mungkin masih ada beberapa pesan yang sama dengan Quran. Iya. Itu oke, itu adalah masalah tauhid ya. Ya, itu masih dibilang sisa-sisa kebenaran. Tetapi kalau di dalam kitabnya misalnya dikatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sains, berarti kan ada yang salah. Benar. Nah, apakah kita berani menyandarkan kebenaran di dalam sebuah kitab yang ada kesalahan? Bahkan misalnya nanti ada kontradiksi, bahkan misalnya nanti ada plagiarisme, bahkan nanti ada ayat-ayat yang tidak otentik gitu misalnya. Jadi patokan kita di dalam sebuah kitab, ini ada cerita A nih, cerita nabi-nabi nih, ini sama-sama 2 kitab nih ya. Ini cerita nabi-nabi A, B, C, D, E. Tetapi juga di dalam kitab yang sama juga ada ayat-ayat yang ini menceritakan tentang sains dan benar, terbukti. Yang ini menceritakan sains tapi salah gitu. Nah, ketika digabung 2 kitab ini disandingkan, kira-kira mau menyandarkan yang mana kebenaran itu? Itu patokan saya gitu. Sebenarnya mereka sadar gak sih kok kitabnya itu maksudnya banyak di dalam Bible mereka isinya tuh yang tidak sesuai fakta, maksudnya secara ilmiah sains gitu bertolak belakang gitu. Ya kalau mau belajar mungkin tahu. Oh iya. Ya, Kayak kan, yang di awal ini kan kemarin kita belajar sama Ustaz Abu Dedet yang di kitab Kejadian itu yang tentang penciptaan matahari kan petangnya dulu yang diciptakan gitu, baru mataharinya kan. Iya. Sangat nah, bagaimana mungkin matahari gitu. Belum ada kok sudah ada terang gitu. Ah ya gitu. Ya. Nanti mereka bilang begini, kan mereka bilang Allah itu kan terang. Tapi kan kita bisa jawab lagi, kalau Allah itu terang, kenapa masih harus berfirman jadilah terang gitu? Iya kan? Allah udah terang nih. Lah buat apa jadilah terang kalau udah terang gitu? Wow. Tapi nggak perlu matahari dong. Ya nggak perlu matahari kalau udah terang gitu. Jadi Allah aja jadi matahari kalau begitu. Tapi kenapa harus menciptakan benda yang bersinar di siang hari atau matahari? Gitu. Dan di Bible juga kalau kita baca ayatnya, seolah-olah bulan itu mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, padahal bulan kan seharusnya kan apa? Fakta sainsnya apa? Kan hanya memantulkan sinar matahari. Ya. Gitu. Banyak sekali yang mengenai kesalahan sains di Bible itu banyak. Ya, mungkin ini bisa dilihat teman-teman. Kalau lawar burung apa mamalia? Mamalia tapi bisa terbang gitu kan? Iya. Burung bukan? Bukan. Disebutnya burung gitu. Ada nggak pernah ngeliat serangga kakinya 4? Nah, Serangga. nah di Bible disebutin ada serangga kakinya 4. Serangga apa itu? Hah? Nah, Spiderman. Spiderman aja kakinya 2. Sapi dan Nah, jadi gini, ya mungkin memang kita nggak tahu ya, apakah mungkin dulu yang menulis itu memang belum mendapatkan pengetahuan atau tidak ada pengetahuan tentang sains. Jadi mereka menulis hanya apa yang mereka mengetahui pada saat itu gitu. Tetapi kalau di Quran kan pengetahuan itu kan asalnya dari yang menciptakan, yang menciptakan langit bumi dan manusia, makanya dia tahu. Gitu. Makanya 1500 tahun yang lalu ilmu pengetahuan belum berkembang, sudah ada ayat-ayat seperti itu, terbuktinya baru sekarang. Jadi sainsnya yang ngikutin Quran gitu. Benar. Qurannya jadi standar, sainsnya ngikutin, oh ini benar gitu. Itu bedanya. Jelas ya mana firman Tuhan. Nah, jadi kan kelihatan mana yang benar-benar berasal dari yang menciptakan gitu. Kalau kita yang membuat kamera, terus kita bikin buku petunjuk untuk menggunakan kamera, kan kita tahu karena kita yang membuat. Gitu. Iya, benar. Analoginya gitulah. Contoh lagi misalnya, kan Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj, ya kan? Terus ada hadis bunyi begini, besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama. Ini kan sampai sekarang secara fakta belum ada manusia yang bisa mengetahui sampai ujung langit pertama, kan belum ada. Orang baru bisa mengamati, misalnya mengirimkan pesawat luar angkasa baru sampai mana sih? Paling jauh baru sampai mana sih gitu. Ya kan? Belum sampai keluar daripada tata surya gitu. Sekarang ada hadis besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Cincin ya. Cincin. Kenapa cincin? Bumi kan punya orbit. Betul. Matahari juga punya orbit kan. Matahari punya garis sedar sendiri, bumi juga punya garis sedar sendiri. Nah kalau orbit itu bentuknya seperti apa? Seperti cincin kan.
tempat putaran. Bagaimana orang bisa ngomong bumi seperti cincin kalau dia tidak pernah melihat bumi dari jauh gitu. Masuk nggak? Masuk ya. Saya baru dengar dulu hadis itu. Belum pernah dengar? Cek. Cek. Ya, besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin di bawah padang pasir. Jadi saking kecilnya nggak kelihatan. Ya, itu baru langit pertama. Nanti bumi dan langit pertama ini dibandingkan dengan langit kedua itu juga seperti cincin yang di bawah padang pasir. Ya. Jadi antara bumi dengan langit pertama cincin di padang pasir. Langit dan bumi ditambah dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin di padang pasir. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Jadi 6 langit ditambah bumi dibandingkan dengan langit ketujuh itu juga seperti cincin di padang pasir. Sekarang semua langit ya, langit 1 sampai 7 ditambah bumi dibandingkan dengan apa? Sidratul Muntaha. Juga sama, hanya seperti cincin di padang pasir. Nanti semua digabungin lagi nih dibandingkan dengan ars. Juga sama seperti cincin di padang pasir. Nah, gimana ceritanya orang bisa ngomong bumi seperti cincin kalau dia tidak pernah melihat bumi dari kejauhan gitu. Dan cincin itu bisa dianggap sebagai orbitnya bumi. Di Quran kan disebutkan matahari punya garis sadar sendiri. Ya kan di surat Yasin. Di bumi juga punya garis sadar sendiri. Sekarang jadinya sesuai nggak dengan ilmu pengetahuan? Sesuai banget. Sesuai. Nah, kalau di Bible Jangan dulu. bedanya di situ gitu. Insya Allah. Ya. Ada lagi? Ya, kan ada penemuan ilmuwan yang mendapat penemuan karena penasaran dari ayat Quran, ya. Iya, banyak. Banyak. Tentang suara Bintang. tumbuh-tumbuhan yang miskin. Oh ya, itu juga ada menggunakan alat yang menangkap suara dengan istilah frekuensi yang tertentu lah. Tumbuh-tumbuhan berzikir, air pun bisa berubah sifatnya. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Air. Kemudian reseptor di bawah kulit, ya. Apalagi banyaklah pusat kebohongan manusia itu ada di ubun-ubun gitu. Nanti ada bintang mengetuk, ada gunung pasak, ada laut tidak bersatu, ada ombak di dalam laut, ada sungai, ada api, macam-macam. Belum dari lebah, belum dari awan, hujan. Nah, kapan orang tahu kalau hujan itu asalnya air dari laut yang menguap, kemudian dibawa sama awan, kemudian baru jatuh gitu. Baru kapan sih? Baru kapan kira-kira? Nah, sedangkan awan yang membawa air hujan itu kira-kira berat apa ringan? Hah? Bertonton loh itu beratnya loh. Kok bisa bisa melayang di udara gitu ya? Coba bayangin. Nah, itu kalau bukan keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gimana ceritanya? Itu para habis yang Rasulullah pun udah cerdas semua ya. Iya. Nah, sekarang kapan manusia tahu kalau kita ke atas, ke langit, ya, dada kita akan sesak dan sempit gitu. Kapan manusia tahu kalau kita makin ke atas, kita akan sulit bernapas? Baru di abad ke-17. Seorang ilmuwan namanya Pascal. Dia menemukan bahwa lapisan oksigen itu makin tinggi, makin tipis. Karena makin tipis, maka kita susah bernapas. Orang-orang Nepal lah misalnya, hidup mereka di tempat mereka paling kurang lebih ketinggiannya sekitar 15.000 sampai 20.000 kaki tingginya. Ya. Kita kalau suruh naik gunung setinggi itu kita udah mulai ngos-ngosan nih. Bernapasnya udah susah gitu. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, kita udah sulit bernapas. Nah, kok bisa di Quran disebutkan bahwa orang yang dibiarkan sesat, dadanya akan sesak dan sempit seperti mendaki langit gitu. Siapa yang pernah mendaki langit sebelum Quran ditulis gitu? Yang tahu bahwa kalau dia mendaki langit dadanya sesak dan sempit. Nah, jadi Quran itu memang mujizat, bukti bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini dan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Quran yang menciptakan itu semua gitu. Kan nggak mungkin orang yang nggak bikin kamera bisa nulis buku petunjuk untuk kamera, kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Ya, gitu. Yang lain? Nah, Allah Subhanahu wa taala
ketika sudah menciptakan itu semua, ketika sudah ada manusia di bumi, kan mengutus nabi-nabi ya, yang kita baca di dalam bagian ini tadi. Tujuan nabi-nabi ini kan untuk memperingati manusia, untuk menyembah Tuhan yang Esa. Nah, ketika ketika ada orang-orang yang menyelisih daripada ajaran-ajaran itu, tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa disebut itu sebagai agama samawi? Ya. Saya berbicara tentang Kristen. Kalau Yahudi tetap tauhid gitu. Tetapi kan mereka kan selain daripada Taurat mereka bersandarkan kepada Talmud. Ya kan? Nah, di situ kan memang sampai ada tuduhan-tuduhan seperti tadi yang Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap tukang sihir aja, bukan nabi gitu. Itu yang membedakan gitu. Ya. Yang lain silakan. Apa tuh beda Taurat dengan Talmud itu, Pak? Secara ringkasnya. Talmud itu seperti ini, seperti apa? Perdebatan atau tafsir dari para ulama-ulama Yahudi. Ya. Tafsir terhadap Taurat gitu. Jadi perbincangan tentang Taurat yang ditulis di dalam sebuah kitab, nama kitab itu Talmud gitu. Bisa berdebat juga. Berarti iya kayak bakal. Tapi lebih ke tafsir berarti. Nah, kalau di kita kan tadi seperti kita bilang kan, patokan kita paling tinggi Quran. Di bawah Quran ada hadis sahih, di bawah hadis sahih ada ijtima ulama, baru qiyas. Biasanya belum sampai hadis sahih, baru tafsir aja udah kejawab. Ya kan? Tadi kan pertanyaan Harut Marut tadi kejawabnya di tafsir, udah. Ini belum ngomongin hadis sahih ini. Nanti kalau udah ngomongin hadis sahih lebih jelas lagi biasanya gitu. Nanti kalau udah di hadis sahih nggak ada juga, baru ijtima ulama. Silakan yang mau nanya yang lain, yang di luar ini. Tanya tentang. Saya kok mau nanya kok. Ini kan bentar lagi kan Idul Adha kan. Jadi banyak korban-korban. Apalagi banyak korban apa? Korban sembelihan gitu. Iya. Kalau di Kristen ini kok tentang Paskah itu kan. Paskah kan kalau di ayat bilangan 28 19 haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian. Nah di sini artinya dia kan sama Islam kan ada korban. Kalau Islam Nabi Ismail yang dikorbankan Ibrahim kepada Allah. Emang yang dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam siapa? Kan? Hah? Ismail apa Ishak? Kalau di Islam Ismail. Masa sih? Iya. Kata siapa? Siapa yang dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ismail. Yakin? Yakin lah. Yakin kamu? Bible yang jawab. Bener yakin? Yakin. Bukannya kambing? Oh. Iya. Iya, kambing. Kan saya nanya siapa yang dikorbankan? Masa Ismail alaihissalam ngawur ya? Kejebak. Selamat. Jadi kok. Ya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya apakah Kristen ini sendiri kan melalui Alkitab ini meniru gaya kurbannya seperti Nabi Ibrahim? Kristen? Iya. Jadi kan ada korban di sini. Kristen meniru apa? Kurbannya Nabi Ibrahim. Kristen, di Kristen kan nggak ada kurban-kurbanan begitu. Ini kan itu kan perjanjian lama, kan tidak dilakukan oleh Kristen. Itu kan PL kan, bilangan. Terus? Kan di sini kan ini kan untuk perayaan Paskah ini kok. Ya itu kan kitabnya orang Yahudi, PL. Berarti Kristen tidak melaksanakan ini? Tidak. Lah kan kata Paulus kan sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi untuk apa berarti yang PL ini ya? Masih disandingkan kalau loh, kamu selama ini tuh ngikutin kuliah saya tuh gimana? Berarti kamu nggak paham bahwa kitab itu memang dipakai oleh Kristen pertama untuk membuktikan, menurut Kristen nih, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, gitu ya. Yang kedua, untuk bisa disebut sebagai Kristen juga agama yang monoteis gitu.
Cuma buat buat itu sebenarnya tujuannya gitu. Karena kan yang pertama kan memang mereka ingin membuktikan klaim mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Kan kita udah pernah bahas klaim daripada Yahudi bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan karena tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya apa? Harus anak Daud melalui Salomo atau Sulaiman. Nah, sedangkan di Bible Yesus kan bukan anak keturunan langsung. Yesus kan bukan anak kandungnya Yusuf. Yang dianggap sebagai keturunan Daud kan Yusufnya. Yesusnya kan anak adopsi ceritanya. Nah, kalau di Yahudi kan tidak menerima anak adopsi sebagai istilahnya kesukuan gitu. Kedua, bahwa yang dijanjikan atau Mesias itu menurut Yahudi itu kan bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Tapi benar-benar manusia yang lahir atas hasil persetubuhan manusia gitu. Itu udah jelas gitu loh. Terus kemudian yang ketiga, bahwa yang disebut Mesias yang akan datang itu, dia datang cuma sekali gitu. Bukan datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Kemudian orang Yahudi kan bilang juga, Mesias yang dijanjikan itu adalah dia datang ketika di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata atau perang gitu. Jadi sudah damai semua gitu. Baru nanti disebutkan lagi bahwa Mesias itu nanti akan datang kalau di seluruh bumi itu sudah mengenal Hashem atau mengenal Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, ini semua kan tidak masuk kalau dicocokkan ke Yesus. Yesus bukan anak kandung Yusuf yang keturunan Daud. Yesus menurut orang Kristen adalah Tuhan yang inkarnasi jadi manusia. Ya kan? Ketika Yesus turun, dikatakan dia sudah menyelesaikan misi dengan mati di atas kayu salib, kemudian sudah diangkat, nanti akan datang lagi gitu. Kan beda semua nih. Yang keempat, ketika Yesus turun masih ada perang, bahkan sampai sekarang masih ada perang. Ya. Sekarang ketika Yesus turun juga belum semua manusia mengenal Hashem. Gitu. Jadi tidak memenuhi syarat antara Yahudi dan Kristen. Makanya PL itu dipakai oleh Kristen karena dianggapnya untuk membuktikan kemesiasan Yesus gitu. Walaupun kita Islam juga mengakui Nabi Isa adalah juga Al-Masih sama Mesias sama ya, tapi konsepnya beda. Kalau Yahudi, Mesias itu nanti yang menjadi raja bangsa Israel. Mesias itu kalau di Yahudi itu bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Kalau kita, Nabi Isa juga disebut Al-Masih karena apa? Karena dia memiliki diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang, bahkan sampai membangkitkan orang mati dengan cara mengusap gitu. Itu bedanya. Ya. Islam dan Kristen juga sama-sama percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus ini nanti akan datang kembali. Tapi Kristen kan percaya Yesus itu akan datang sebagai Tuhan. Nah, kalau kita kan bukan sebagai Tuhan. Sebagai apa? Tetap sebagai Juru selamat siapa? Statusnya Nabi Isa alaihissalam kan tetap sebagai nabi. Tapi kan dia bukan nabi terakhir yang diutus. Nabi terakhir yang diutus tetap Nabi Muhammad SAW. Dia hanya nanti akan datang lagi untuk apa? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan membunuh babi. Tapi kita juga mengartikannya jangan langsung semuanya diartikan secara harfiah gitu ya. Membunuh Dajjal harfiah. Tapi mematahkan salib dan membunuh babi masa iya nggak ada kerjaan gitu bunuh-bunuh babi gitu ya. Jadi yang dua ini sebenarnya lebih diartikan untuk menentang fitnah bahwa dia adalah Tuhan gitu. Ya. Jadi lebih ditujukan kepada orang Kristen sebenarnya. Ada lagi? Perbedaan-perbedaan ini yang kita harus paham benar gitu. Ya, kitabnya Yahudi, konsepnya gimana, konsep Tuhannya gimana, konsep Mesiasnya gimana, konsep keselamatannya gimana. Kitabnya Kristen kita juga harus paham nih, konsep Tuhannya gimana, konsep keselamatannya gimana, konsep Mesiasnya gimana. Islam juga begitu. Berarti sangat wajar mereka menentang hukum-hukum di Perjanjian Lama, Pak ya? Iya. Karena kan tujuan mereka tadi hanya untuk membenarkan Masihnya. Kan maka dari itu, yang disebut dengan hukum-hukum Taurat itu, yang dikatakan sudah batal dengan mati Yesus di atas kayu salib, makanya sudah tidak berlaku lagi. Termasuk apa? Sunat. Tapi perpuluhan masih berlaku ya? Iya, perpuluhan. Jadi pilih-pilih dong kalau di PL perpuluhan ada juga? Ya ada. Perpuluhan itu memang dikhususkan. Giliran duit? Cuma nanya, kita cuma nanya.
Ini urusan mereka. Sekali lagi. Berarti PL itu dipakai biar nggak dibilang pagannya gitu. Iya, bisa dibilang begitu. Padahal udah jelas. Supaya bisa disebut monoteis lah gitu. Ada tempat sandaran. Amin. Apa? Amin. Ya, gitu ya. Ada lagi? Tanya. Ini dasar sebenarnya loh nih. Ini sebenarnya dasar loh. Kita kalau nggak mengetahui posisi Yahudi, Kristen, dan Islam, yang kita perdebatkan cuma ayat-ayat doang, kita akan terjebak gitu sebenarnya. Terjebak apa ya? Terjebak dalam keyakinan orang gitu. Kan kita sudah punya keyakinan, Kristen punya keyakinan, Yahudi juga punya keyakinan. Tapi kita harus kembali dulu kepada kitabnya dulu. Kalau kitabnya ada satu yang dipakai untuk dua ya keyakinan yang berbeda, nah kan berarti gimana? Walaupun Kristen apa istilahnya mengatakan ada Tuhan ada tiga pribadi, tapi mereka kan mati-matian mengatakan bahwa Tuhan mereka esa. Tidak tiga pribadi, tapi satu hakikat. Satu hakikat. Satu hakikat itu yang mereka bilang esa. Gitu. Esanya bisa bermanifestasi gitu. Jadi apa namanya? Apa kalau yang di dua ayat yang kubilah tiga yang satu? Ketiganya yang esa. Ketiganya. Ketiganya yang esa. Tanya tuh orang Advent dulu tuh. Itu dulu orang Advent tuh. Ketiganya esa. Coba gimana? Ketiganya yang esa tuh gimana maksudnya, Rick? Ketiganya esa, jadi Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Oh, pen apa bolpen itu ya? Oh, bolpen. Ini nggak lagi kertas. Oh, kertas. Jadi kertas itu nggak boleh satu gitu. Oh iya. Disambungin. Iya. Ya ini keyakinan orang ya, kita nggak boleh ini ya. Terserah dia pakai ibadah Terserah, aja ya. terserah. Ini puluhan di balik. Membantahnya. Jadi kafirlah orang-orang yang mengatakan Kan gini, ada tuduhan nih, tuduhan. Quran nggak ngerti Trinitas gitu. Pernah dengar? Enggak. Oh, Hah? Ada tuduhan begitu. Ada yang bilang begitu, bahkan seorang profesor yang ngomong. Di dalam Quran disebut. Jadi profesor itu menuduh Quran tidak paham Trinitas gitu. Kenapa? Karena ada surat Al-Maidah ya, ayat 119. Coba baca. Tiga itu. Ya itu Trinitas. Tar dulu makanya. Justru gara-gara itu Quran dituduh tidak paham Trinitas. Maidah 116. 16. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Artinya dibacakan coba. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Coba di sini ada kata-kata gini, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ini gara-gara ayat ini, Quran dituduh tidak paham Trinitas. Gitu. Kenapa? Karena kalau di Trinitas mereka kan apa? Bapa, Putra atau Firman, kemudian siapa? Roh Kudus. Nah sedangkan sini siapa? Allah, Isa, dan ibunya gitu. Gimana? Padahal ada Kristen yang Kan ada sekte yang Nah itu. Jadi ada
ada juga sebagian mereka yang menyembah Maria sebagai Tuhannya. Sekte apa namanya? Koloridianisme. Koliridianisme. Koliridianisme dan Mariamites. Nah, jadi Quran sudah membantah orang-orang yang menuduh atau meyakini bahwa Isa atau mereka menyembah Maria sebagai Tuhan gitu. Ya. Justru malah kelompok itu malah adanya malah di abad keempat. Timbulnya di mana? Malah di Arab Saudi. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang menyembah Bapa, Yesus dan Maria, itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 116. Oke, yang pertama. Yang kedua, baca di ayat 72. Ayat 72. Masih Maidah. Hah? Iya, masih di Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, perhatikan, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ada nggak Kristen yang menganggap bahwa Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak gitu? Ada. Ada, paindritan. Iya kan? Iya. Itu makanya. Nah, kelompok itu tidak mengakui tiga pribadi, cuma satu pribadi. Gitu. Berarti kan dibantah di sini kan? Nah, langsung ayat 73-nya. Langsung. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulu la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, di sini sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah seorang dari tiga atau salah satu dari tiga. Ini yang membantah kelompok Trinitas gitu. Berarti udah tiga sekte yang dibantah, kan? Tiga pemahaman dalam Kristen yang dibantah dalam satu Quran. Satu surat. Iya satu surat malah. Satu Quran satu surat malah kan. Malah satu surat dibantah semua. Jadi yang 72 membantah Kristen yang oneness, ayat 73 membantah yang Trinitas, ayat 116 membantah yang Koliridianisme. Gitu. Jadi jangan bilang Quran nggak tahu paham Trinitas gitu. Malah dibantah tiga-tiganya kan gitu. Enggak, kalau saya sih cuma bilangnya gini, jangan sedih gitu. Ya. Ada yang bilang anak kembar lah itu, Anak kembar. Paham ya? Catat nih, 119, 72, 73 itu membantah semua jenis pemahaman Kristen. Ada lagi, lanjut. Kalau kata Derry kasih solusi, cobalah jujur lah sama diri sendiri. Ya. Derry ketakutan malah bahas begini ketakutan. Suruh baca tafsir nih, suruh baca karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Ditanya, tidak asli apa? Palsu. Lalu yang ngomong, wow, langsung dilemparin bener. Nggak lagi ya? Apa tadi kok? Yesus tuh tadi. Koliridianisme. Sama Maria. Mariamites.
Silsilah Yesus tadi kan mau dibahas sedikit. Apa? Silsilah Yesus Silsilah. dari yang di apa? Oh, Yang di Bible. yang ini. Yang 2 orang sang kutip itu. Yang ini. Nanti mereka ada ketemu nggak dengan yang diriwayatkan dari Islam? Nggak sama sekali. Maksudnya gimana? Ada selarasnya nggak? Silsilah. Ya, silsilah Yesus dengan yang ada di Bible dengan yang di Quran. Kan bedanya gini, kalau di Quran kan Maryam kan tidak punya suami. Iya sih. Nah, terus bagaimana mau diselaraskan? Kalau di apa namanya, Yusuf dan Maryam melahirkan Yesus. Iya. Kalau di Bible, Maria punya suami Yusuf. Ya. Walaupun Maryam itu sudah hamil sebelum mereka menikah, artinya kan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Ya. Sedangkan kalau di Quran, Maryam punya anak memang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, nggak punya suami gitu, nggak ada suaminya. Makanya dituduh oleh kaumnya Maryam sudah berbuat zina. Gitu. Makanya ada ayat di Quran surat Maryam ayat 28. Gitu. Jadi kan seolah-olah kalau ayat 28 itu ngomongnya begini ya, kalau bahasa sekarangnya ya. Lu tuh anak nabi gitu ya, keturunan nabi gitu. Lu keturunan nabi gitu, kok bisa hamil tanpa nikah, di luar nikah gitu. Udah jelas dituduh. Nah gitu. Berarti bisa dibilang silsilah ini cuma untuk diadakan supaya cocok dengan Israel. Iya, memang betul. Nanti ini kan yang menulis kan Matius kan, yang di Matius nih. Kenapa Matius menuliskan bahwa dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, ya kan? Ini kita baca nih di ayat 17 nih. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari Babel sampai Kristus. Ya, kan boleh 14. Ada apa di angka 14? Nah, gitu kan. Walaupun salah, yang terakhir cuma 13, tapi kenapa Matius mengatakan 14, kenapa gitu? Karena di huruf-huruf Yahudi itu, di aksara Yahudi, itu kan ada yang namanya gematria namanya. Jadi setiap huruf ada angkanya gitu. Nah, kenapa 14? Karena untuk menekankan bahwa Yesus itu keturunan Daud gitu. Kata Daud itu gematrianya kalau di total 14 gitu. Ternyata yang dari Babel sampai Yesus cuma 13 di sini. Mau dihitung? Boleh. Hah? Nih, kalau yang di di Abraham nih ya. Coba sama-sama ngitung nih. Abraham memperanakan Ishak. Berarti berapa keturunan? 2 dong. Abraham, Ishak, ya kan? Abraham, Ishak. Terus kemudian ada Yakub, Yehuda. Terus kemudian Peres. Terus apa? Hesron kan? Terus Ram kemudian Aminadab terus Nahason, Salmon. Berapa nih? Udah 10 ya? 10. Salmon terus Boas. Terus Obed Isai terus Daud. Benar nggak 14? Benar ya 14 ya? Sekarang sudah sampai Daud, berarti Daudnya dihitung lagi nggak? Nggak. Berarti sekarang dari Daud siapa? Salomo. Terus Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, terus Manase, Amon, Yosia, Yekonya, ya kan? Berarti sampai Yekonya nih. Benar nggak 14? Benar. Sekarang Yekonya udah disebutkan? Sebut lagi nggak? Enggak dong. Nah, sekarang dari Yekonya nih. Yekonya terus berarti yang Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Baru 13. Kenapa dia bilang 14 ya? Nah, itu. Baru 13. Salah ngitung. Kekantukan kali dia. Itu gimana? Lagi bilang satu kok. Cocok tadi ya biar pas sama. Ya.
Nah, itu. Jadi kalau bilang 14, 14, 14, ternyata yang ketiga 13. Oke? Saya bikin cor drastis apa? Bisa begitu kan? Iya sih. Silahkan dihitung sendiri. Silakan hitung sendiri, belajar ngitung gitu lah. Belajar ngitung. Mereka tahu nggak ya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau udah tahu, gimana ditutupnya nggak? Ya kalau yang tahu dan jujur ya pasti dia akan mikir lah. Bagaimana yang seperti ini bisa dipercaya gitu. Kira-kira kalau sesederhana ini di komen mereka bilang apa ya? Hah? Nggak penting gitu. Oh, Nggak penting. Yang penting Yesus Tuhan gitu. Imani saja. Imani saja. Gitu. Sekali lagi nggak? Yang tadi dicatat tuh ya, Al-Maidah 116, Al-Maidah 72, 73, 116. Itu penting itu. Yang bilang Quran nggak tahu Trinitas itu profesor loh. tapi Benar. Kristen berapa persen? Katanya Muslim. Katanya Muslim, tapi bela Kristen. Oh, ada. Ini diragukan. Gua nggak sebut namanya lah, nggak usah sebut namanya. Oh, Diragukan. berarti yang kelompok Poliridianisme sama Marianisme tidak sependapat dengan Konsili Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus, Konstantinopel. yang menetapkan Roh Kudus sebagai Tuhan ketiga. Iya. Jadi yang kelompok Poliridianisme itu dibantah atau disesatkan oleh gereja di Konsili 431 Masehi, di Konsili Efesus. Efesus. Konsili Efesus 431 menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Theotokos. Ya. Nah, Theotokos itu adalah bunda pengantar Tuhan ke bumi. Itu untuk membedakan aliran Poliridianisme itu. Aliran Poliridianisme itu timbul dari mulai tahun 350 kira-kira. Malah di tanah Arab. Sebelum Nabi ada ya. Makanya pernah dengar nggak dulu ada yang pernah ngomong di Ka'bah katanya ada lukisan Maria. Nah, mungkin itu dari kelompok itu. Nah, kelompok itu dianggap sebagai kelompok elit gitu. Elit Nah. Mekah. Elit Mekah gitu lah. Quraisy. Jadi kan nyambung. Kan sudah ada Konsili Konstantinopel 381 kan. Nah, ini sudah ada kelompok yang menyembah Maria nih. Timbulnya malah di abad-abad keempat, 350 Masehi. Nah, ketika di 431 sama gereja dianggap sesat atau dianggap bidat gitu. Gitu. Kan konsili yang selanjutnya itu kan menetap Efesus ya, kalau tidak salah menetapkan Kan Maria. Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon. Ya. Kalsedon 451. 451 baru bilang Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan gitu. Ada 7 konsili ya. 7. Nisea 325. Konstantinopel 381. Efesus 431. Kalsedon 451. Konstantinopel 2 583. Konstantinopel 3 681. Nisea 2 787. Semua konsili itu untuk menetapkan Tuhan. Yang 7 ini untuk menetapkan akidah mereka. Nah, setelah ini nanti kebanyakan ngurusin manajemen gereja, paus ini sesat, sampai yang terakhir kristenisasi. Gitu. Berarti bisa dikatakan agama budaya tuh. Hasil dari kesepakatan. Iya, agama konsili. Karena ketujuh konsili ini yang semuanya berurusan dengan akidah gitu, teologi. Kan yang Nisea menetapkan Yesus sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Konstantinopel 381 menetapkan Roh Kudus sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Efesus menetapkan Bunda Maria sebagai Theotokos 431 Masehi. 451 Masehi Kalsedon Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Konstantinopel 2 583 Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Sifat ganda yang ditetapkan di Kalsedon. Yang 100%. Sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan itu kan disebut sifat ganda. Nah, ketika di Konstantinopel kedua itu
bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Ya. Terus baru Konstantinopel 3 681 bagaimana Yesus punya berapa kehendak gitu. 1 atau 2 kehendak gitu. Ya, jawabannya 2 kehendak. Baru kemudian konsili yang terakhir yang di Nicea 2 bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Mereka merumuskan itu. 7 berarti yang akidah semua. Setelah itu nggak ada lagi ya? Setelah itu masih banyak konsili, masih banyak. Tapi konsilinya itu mengurusi apa? Tentang manajemen gereja, tentang apa namanya operasional gitu lah. Itu konsili-konsili. Terakhir konsili di Vatikan tahun 1965. 1965 itu konsili terakhir. Itu konsili Vatikan II namanya. Itu yang di situ ditetapkan kristenisasi ke seluruh dunia. Jangan sedih. Enggak sih. Hah? Biasanya kalau yang Islam aman-aman aja sih. Iya. Yang ini ya. Ya, tetapi yang setelah dari konsili Vatikan kedua itu, yang terjadi apa? Malah gereja-gereja kan banyak yang kosong di Eropa. Iya. Banyak yang dijual, ratusan bukan puluhan. Bahkan ada yang jadiin pabrik minuman, bir. Macam-macam, restoran, kafe, diskotik, masjid juga ada. Iya, masih mending ya dijadiin masjid kan sholat beribadah ini. Iya. Kalau diskotik gimana? Hah? Diskotik mereka nggak ngerasa. Kayak juga sih, apalah. Serah Ya. Teman saya di Itali, dia bilang hampir semua sekarang rata-rata warga Itali itu udah ateis katanya. Yang ke gereja masih ada nggak? Masih, orang-orang tua dan imigran. Ya. Susah nggak Vatikan gitu ya? Nggak tahu, Gimana? nggak tahu. Hilang. Ya mungkin masih banyak juga yang Kristen, masih banyak, atau Katolik masih banyak. Tapi ya itu, kecenderungan turunnya kan udah seperti kita udah sama-sama tahu lah. Iya sih. Banyak gereja dijual gitu, ratusan. Hilang kan nggak ada biaya operasional. Kododi bukan di gereja kayak. Nah, ada satu gereja tuh, jadi masjid juga di Indonesia, di Jawa. Ada, di daerah Klaten. Dulu kita patungan, teman-teman patungan beli gereja, jadi masjid di Salmasi. Nggak ada ininya emangnya nggak ada nggak ada jemaatnya. Ada jemaatnya, tapi bukan dari desa itu. Jadi gereja itu dulu dibangun ketika di desa itu orang Kristen cuma satu keluarga, 5 orang. Gede nggak gerejanya? Nah, ketika kita beli, kita baru tahu, oh ternyata dulu gereja ini kalau kebaktian yang datang orang-orang dari luar desa. Diundang gitu ya. Nah, 2-3 mobil datang kebaktian gitu. Selesai kebaktian pulang. Berarti kan gereja itu dibangun bukan atas kebutuhan desa itu gitu loh. Nah, berarti apa? Berarti kan ada pelanggaran prosedur gitu. Udah pernah belum sholat di bekas gereja? Belum. Gue udah. Di Klaten itu ya. Oh rasanya mantap bener. Gambar-gambar. Bekas gereja nih gitu. Allahu Akbar gitu. Gambar-gambarnya masih ada loh. Apanya? Gambar-gambarnya masih ada enggak? Gambar. Video masih ada di channel saya. Maksudnya gambar-gambar Yesus. Oh enggak, ketika kita masuk, ketika kita masuk gereja, udah bersih. Tapi ciri khas gerejanya ada ya. Bentuknya kan masih bentuk gereja. Ketika kita masuk, furniture udah nggak ada semua, bangku udah nggak ada semua, salib udah dicopot, mimbar udah nggak ada. Nah, Udah nggak kepakai. sebenarnya waktu itu pengennya masuk gereja masih ada salib gitu. Jadi kita mau copotin gitu kan. Oh iya. Di video kan bagus kan, copotin salib gitu kan bagus gitu kan. Kayaknya mereka mau wanti-wanti itu. Nah, ketika kita masuk udah kosong ternyata dalamnya. Nah, udah. Ya udahlah, udah nggak ada gimana dong. Pas kita keluar gereja, kita ngopi di seberang gereja, ngeliat, oh di atas masih ada salib gitu. Baru kita minta tolong orang setempat naik ke atas copotin. Yang copotin siapa? Lurah situ. Bukan lurah, RW. Pak RW. Ketika udah dicopot sama dia mau dibuang gitu. Bilang jangan, nggak boleh dibuang. Nggak boleh kan karena kita videoin nggak boleh dibuang. Turunin baik-baik gitu. Nanti udah nggak di video kak ya. Itu imamnya pas di altar atau enggak? Imam siapa? Imam sholat. Imam sholat itu. Oh enggak. Jadi kalau bentuknya kan pintu masuk di sini, mimbarnya di sebelah dalam. Ketika kita cari kiblat, oh ternyata arahnya agak miring ke sini. Jadi bukan menghadap ke mimbar ya. Jadi masjidnya Isal Masih atau? Namanya Masjid Isal Masih. Iya. Sekali-kali main sono, konten sono bagus tuh. Ada mana itu? Di Klaten, Desa Gentan namanya. Namanya Desa Gentan.
Bentuknya masih benar-benar bentuk gereja. Benar-benar bentuk gereja. Saya bilang sama lurahnya, kalau bisa bentuk gereja jangan dirubah. Gitu. Cuman ada toilet yang apa namanya, arah kiblatnya ternyata ada toilet. Nah, toilet itu pindahin ke belakang. Saya bilang. Ya sih, ya nggak usah diubah. Oh iya. Ya, iya. Ada ini. Ada. Ada foto gue nggak di situ? Ada yang ada ke jendela. Ya kan? Karena putih hijau ya. Iya, sekarang ada warna hijaunya. Dulu mah krem semua. Dulu putih semua. Iya, Hah? Gereja kan emang gitu. Persyaratannya harusnya begitu. Kalau nggak salah 99 orang baru boleh bangun gereja. Nah, sama kayak di tempat saya kapda itu loh. Nah, Pas mereka diri masjid Itu harus memenuhi syarat dulu kan. iya. Nah, mereka lama tuh baru bangun masjidnya. Nah, ya itu. Prosedur sudah dibuat, aturan sudah dibuat, tapi masih banyak dilanggar. Berarti bukan dari kita. Nah, iya. Oke. Waktu nyopotin mah. Wah, itu ada tuh. Nah, itu masih ada. Ini nyopot ini. Ini RW-nya nih. Ya benar. Kok nggak ada foto gue sih? Bekas aliran apa deh? Apa? Gerejanya. Namanya Gereja Kerasulan apa gitu? Gereja Kerasulan apa? Kerasulan baru. Kerasulan baru ya. Gereja Kerasulan baru. Protestan. Dia termasuk yang denominasi yang kecil, tapi ya cukup lama sejarahnya di Indonesia. Namanya Gereja Kerasulan Baru. Di Cianjur di Bandung deh. Hah? Yang di tengah sawah. Ini kalau nggak salah pusatnya di Bandung kan ya? Cianjang. Oh, Ciranjang. Oh, oke. Gereja-gereja yang paling ujung. Heeh. Sebelah kanan, tengah-tengah sawah, Hmm. yang pakai jembatan itu. Oh, ini ada nih. Ini masih ada foto gua. Atas mobil. Iya, iya. Alhamdulillah. Beli semua gereja. Tuh kan masih ada di luarnya kan salibnya. Wah, ini sebuah pengalaman yang Kalau yang imani sama Advent apa? Kalau yang imani sama Advent. Kalau Advent itu kan sebenarnya kan dia ingin seperti Yahudi gitu, ingin kembali ke Yahudi gitu. Nah, cuman kan ada persekusi akhirnya nggak jadi. Tapi mereka tetap menguduskan hari Sabat, nggak makan babi, nggak minum kopi atau teh gitu. Iya. Tapi tetap Trinitas, tetap Trinitas. Berarti Advent Trinitarian. Iya. Ya memang Advent Trinitarian. Yesus itu Tuhan, Allah itu Bapa. Oke, cukup ya. Ya kalau gitu kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.